Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una fid darain. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Ya Aliyu ahabbul ibadi. Betul. Ya Aliyu, wahai Ali, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala abdun sajidun. Adapun paling dicintainya hamba-hamba Allah di mata Allah, yaitu seorang hamba yang sujud, yaqulu fi sujudihi, yang mengucapkan doa ketika sujudnya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dhanbi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Duhai Tuhanku, sesungguhnya aku yaitu menzalimi oleh aku akan diriku, faghfirli dzambi, maka ampunilah olehmu bagiku akan dosaku, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, maka sesungguhnya yaitu tidak ada yang mengampuni akan dosa-dosa kecuali hanya Engkau. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang nasihat, wasiat, pesan-pesan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang tentu bukan Imam Ali saja tapi juga kepada kita semua sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya Ali, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala abdun sajid yaqulu fi sujudihi rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dhanbi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Seorang hamba Allah haruslah mengerti bahwa kehadiran dia di jagat raya ini ada tujuan mulia, ada hikmah besar. Bukan sekedar ada doang di jagat raya ini, tapi harus mengerti untuk apa dia ada di jagat raya ini. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia melainkan hikmahnya agar mereka mengabdi
kepadaku, beribadah kepadaku. Jadi hikmah keberadaan kita di jagat raya ini, saudara, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibadah sosial, ada ibadah mahdhah sebagai hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah mahdhah yang paling tinggi adalah salat. Dari sekian ibadah-ibadah wajib yang diwajibkan oleh Allah, salat adalah paling tingginya ibadah. Dari sekian banyak ibadah-ibadah sunnah yang diajarkan di dalam Islam, salat sunnah adalah paling tingginya ibadah sunnah. Berbicara salat, saudara, salat itu doa. Secara bahasa, as-salatu fil lughati hiya doa. Salat itu dalam pandangan bahasa artinya doa. Di dalam salat begitu banyak doa-doa dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang hamba di dalam salat ini diajarkan untuk berdoa. Untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba harus mengerti bahwa doa disyariatkan, diajarkan, dibimbing oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Doa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang berdoa, dan Allah sangat murka terhadap hamba-hambanya yang tidak mau berdoa, seakan-akan dia tidak butuh Tuhan. Itu benci Allah sama hamba kayak begitu. Imam Syafi'i menyatakan dalam gubahan syairnya, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama in sa'alta yaghdabu. Janganlah sekali-kali kamu minta kepada manusia akan kebutuhanmu, tapi mintalah kebutuhanmu kepada Tuhan yang pintu-pintu kebaikannya tidak pernah dikunci, tidak pernah ditutup. Allah sangat murka kepada hambanya yang tidak mau meminta kepadanya. Berbanding terbalik dengan manusia, kalau sering-sering diminta marah. Biar kata dia dermawan. Hari ini datang, minta lagi tuh pengemis. Besok datang lagi, minta lagi. Besok, minta lagi. Lama-lama, lu tidur aja di kantong gua. Begitu. Manusia. Maka doa sangat dianjurkan. Walaupun dalam sholat kita doa, tentu berbahasa Arab doa itu. Karena sholat tidak boleh selain bahasa yang diajarkan. Nah, kita berbicara berdoa ketika sujud, dan ini materi kita.
berdoa ketika sujud dalam salat. Apa hukumnya saudara berdoa ketika sujud di dalam salat kita? Bapak Ibu, para ulama Islam dari kalangan mazhab 4 itu berbeda-beda menyoroti tentang doa ketika sujud dalam salat. Ulama-ulama daripada mazhab Hanafi, yakni ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang sholat tidak boleh membaca doa selain baca tasbih, selain membaca tasbih. Begitu yang mu'tamad di dalam madhab Abu Hanifah. Ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sementara di dalam madhab Imam Malik, madhab Maliki, ulama-ulama itu menyatakan sunat seorang muslim ketika sholat berdoa apa saja, baik urusan dunia, minta jodoh, minta rezeki, minta keturunan, minta apa aja, atau urusan akhirat, minta pengampunan dosa, minta masuk surga, atau urusan agama, minta kesyukuran, minta bagus ibadah, silahkan saja, baik yang umum maupun doa khusus. Yang menukik emang dia minta belum punya rumah, capek dia ngontrak mulu, dia doa dalam sujudnya boleh, yang penting bahasa Arab. Sedangkan di dalam madhab Hambali, imam-imam Hanabilah berpendapat bahwa baca tasbih di dalam sujud itu kudu, namun tidak mengapa sesudah tasbih itu membaca doa-doa. Boleh begitu, boleh. Dan di dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, Imamun al-A'zam, dan para sadah Syafi'iyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sunnat muakkad, sangat dianjurkan berdoa ketika sujud di dalam salat kita. Berdasarkan ini hadis yang kita mau bedah, dan juga banyak hadis yang lain, seperti di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis, juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a
faqaminun an yustajaba lakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya pada waktu si hamba sujud. Karena itu kata Nabi, perbanyaklah berdoa ketika sujud dalam solat. Faqaminun an yustajaba lakum, maka pastilah diijabah bagi Anda. Maka doa ketika sujud sangat-sangat dianjurkan. Pakai apa doanya? Terserah. Mau dia pakai doa ngarang-ngarang sendiri, ataukah doanya maksur, yakni yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh, bagus. Mau doa sendiri boleh, mau doa yang dibimbing oleh Nabi juga boleh. Tapi yang paling tinggi adalah doa yang dibimbing oleh Nabi. Sebab Nabi tahu jalan-jalan tikus menuju langit. Nabi tahu apa yang paling dibutuhkan oleh kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaklah para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang walaupun dia bisa ngarang-ngarang sendiri doa, orang Arab, sahabat, ya, bukan orang bodoh, pinter-pinter, tapi semacam sahabat besar yang ibadahnya Masya Allah paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, man ahabbun nisa'i ilaika ya Rasulullah, siapa perempuan yang paling kau cintai dari perempuan? Kata Nabi, Aisyah, ya istri beliau. Gitu, lama istri kagak demen mah parah. Begitu, mah demen, begitu. Kudu demen sama istri. Begitu. Kalau demen sama istri, kita lihat beberapa teman kita. Kalau dia pergi ke mall Gandaria City, bininya digandeng, luar biasa mesra banget. Gandeng terus, dipegangin. Dibilang, kenapa kau ini cinta banget? Bukan, kalau saya lepas belanja mulu. Saya pikir paling demen dia. Bukan. Dia dipegangin ini sulit terkendali ini kayaknya. Begitu. Nabi ditanya, wa minar rijal ya Rasulullah, dari laki-laki siapa yang kau cintai? Abahnya Sayyidatuna Aisyah, yaitu Abu Bakar Siddiq. Ibadah luar biasa, manusia hebat, gelarnya aja Siddiq. Tapi Abu Bakar bilang sama Nabi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, ajarin saya doa yang saya bakalan baca ketika saya sholat. Ajarin, baik dalam sujud ataupun sesudah tasyahud akhir. Itu menunjukkan doa yang dari Nabi jauh lebih tinggi. Abu Bakar bisa ngarang-ngarang sendiri doa. Kayak kita kurang puas kalau doa sendiri. Baca ratib aja tuh, ada teman-teman majelis tuh. Lempangan mana gua doa, lu baca terjemahannya. Itu semua isinya tuh minta itu. Cuman ya anak majelis nih gak ngerti. Gua pengen minta sendiri. Mau minta apa lagi? Lo minta duit, bahagia dunia, bahagia akhirat. Nggak ada yang mau itu, mau itu udah ada. Tapi nggak puas kalau gua kagak ngomong. Iya Pak Ida, ini lempangan ini nih
Begitu akhirnya kita ajarin. Padahal udah ada doa-doa itu. Mau minta apa juga ada kalau dia baca terjemahnya. Cuman enggak dia baca terjemahnya. Abu Bakar minta, ya Rasulullah, ajarin saya doa yang saya baca ketika saya sholat, baik dalam sujud maupun sesudah tasyahud akhir. Itu menunjukkan doa di dalam sholat sangat dianjurkan. Oleh karena itu, satu hari Imam Ali bin Abi Thalib, ini materi kita, dipanggil oleh Nabi, ya Ali, ahabbul ibadi ilallah abdun sajid yaqulu fi sujudi rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi, Ali hamba yang paling didemeni nama Allah. Dari hamba tuh semuanya didemeni. Ada yang paling didemeni nama Allah. Hamba yang bagaimana? Hamba yang sujud, rajin sholat. Itu paling demen Allah. Sama hamba yang demen nama sholat. Tapi yang paling didemenin bukan sekedar sholat. Dia berdoa ketika sujud dengan membaca doa ini. Ali, kalau orang lagi sujud dalam sholat, berdoa, membaca doa ini, Allah paling demen banget itu sama si hamba. Doanya ini kita baca aja sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tuh doanya. Nggak panjang. Sama lagu Indonesia Raya masih panjangan itu. Doanya pendek. Tapi saudara, biar doa ini pendek, tapi memiliki banyak rahasia di dalamnya. Banyak rahasia. Dalam riwayat yang lain, Imamun Nasa'i meriwayatkan dari Sayyidina Ali juga. Imam Tabarani dari Sayyidina Ali juga. Bahasanya bukan ahabbul ibadi, tapi ahabbul kalami. Doa yang terbaik. Dalam riwayat yang lain bunyinya, Ali, doa yang terbaik yang dibaca oleh seorang hamba ketika sujud adalah doa ini. Begitu. Sehingga karena doanya terbaik di mata Allah, maka si hamba dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, ada 3 unsur doa. 1, Rabbi inni zalamtu nafsi. 2, faghfirli dzambi. 3, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah doa yang sangat agung yang dibimbing oleh Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Doa ini sangat dahsyat, sangat luar biasa. Bila kita mau menghayati, merenungi kandungan doa dari doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Imam Ali dikala kita sujud, dikala sujud dalam solat. Tapi ingat, supaya kita mudah dulu, ini kalau dalam solat berjamaah tidak boleh imam membaca ini, tidak, kecuali izin dulu sama makmum. Karena imam yang disuruh dalam sujud baca tasbih 3 kali.
tiga kali aja. Enggak boleh lebih dari 3, kecuali izin dulu. Makmum, saya mau sholat baca tasbih 100, setuju enggak Isa ini? Setuju muanya, baru boleh. Kalau ada atu aja enggak usah, enggak boleh. Imam, jadi kalau mau baca doa ini, sholat sunat begitu ya, tahajud, duha, apa begitu, hajat, taubat begitu. Atau jadi makmum, udah tasbih 3 kali, imam belum bangun juga dari sujudnya, ya baca. Kalau makmum begitu. Kalau imam ndak boleh panjang-panjang. Kalau imam begitu. Doa ini kandungannya cakep. Rabbi inni zalamtu nafsi. Pertama, rahasia dalam doa ini kenapa dikata doa dahsyat? Karena di dalam doa ini ada pengakuan seorang hamba tentang keteledoran, kekurang maksimalan dalam pengabdian dirinya kepada Allah. Kedua, dalam doa ini terkandung pengakuan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemahasempurnaan Allah. Ketiga, dalam doa ini ada permohonan ampunan dosa dan salah, yang mana ampunan itu bisa menghantarkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa begini, Rabbi inni zalamtu nafsi. 1, ini namanya pengakuan. Ya Allah, saya mendolimi diri saya. Zalim, saudara, kenapa mendolimi diri? Bukankah kalau zalim sama orang lain, nyolong barang orang, namanya zalim? Kenapa disebut mendolimi diri sendiri? Saudara, diri kita ini merupakan amanat. Amanat dan amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwajibkan kepada setiap manusia untuk menjaga amanat itu dan menunaikan hak-hak amanat dengan semaksimal mungkin. Tangan yang diberikan oleh Allah ini amanat dari Allah. Untuk apa Allah nitipin tangan sama kita? Apa untuk nyolok-nyolok orang atau untuk apa? Allah nitipin mata sama kita. Untuk apa ini mata? Apa untuk lihat televisi? Atau untuk apa begitu? Kaki dititipin sama Allah sama kita. Ini untuk apa Allah kasih kaki? Ini titipan. Bila kita menjalankan titipan kaki tidak sesuai dengan yang ngasih kaki sama kita, namanya kita khianat. Tidak menggunakan amanat sesuai mestinya. Bila kita telinga, perut, kemaluan dan semuanya dari anggota tubuh kita menyimpang dari apa yang Tuhan tujukan dicipta, namanya kita khianat. Sebab ini barang amanat. Menyalahi itu namanya zalim. Zalim itu definisinya wad'u syai' fi ghairi mahalli. Zalim itu meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, mendayagunakan sesuatu di luar daripada fungsi sesuatu, namanya zalim.
Maka ketika sujud kita doa, Rabbi inni zalamtu nafsi. Tuhan, saya telah berbuat dolim pada diri saya. Ini pengakuan ini bagi orang yang sangat tinggi derajatnya selalu kayak begini. Para nabi, para rasul selalu mengakui dirinya zalim, dirinya teledor, dirinya kurang maksimal dalam pengabdian kepada Allah. Contoh Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Nabi Adam dan Siti Hawa alaihimassalam itu Rabbana, duhai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami, makan buah yang dilarang, lupa aja taubat, lupa tuh. Nabi Adam makan buah tuh lupa. Kata Allah dalam Al-Quran, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasi walam najid lahu azma. Surat apa ini? Toha. Demi sesungguhnya kami wanti-wanti Adam sebelumnya, jangan tuh deketi pohon itu apalagi makan. Fanasia, lupa ada. Makan juga lupa. Orang lupa dosa enggak? Orang lupa dosa enggak? Enggak. Tapi orang yang paling tinggi lupa berasa dosa. Tuh. Nabi Yunus alaihi salam, masyhur doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu juga sama. Inni kuntu minadh dhalimin. Itu enggak salah dia. Enggak salah orang yang diceburin kok ke sumur, ke laut. Tapi ini kuntu minadh dhalimin. Saya ini salah, zalim. Nabi Musa juga begitu tuh. Nabi Musa, Rabbi inni dzalamtu nafsi. Itu ada Nabi Musa berdoa. Kenapa? Jadi setinggi-tingginya manusia, semulia-mulianya manusia, tetap saja harus merasa kurang maksimal kepada Allah. Malaikat yang kerjanya ibadah dari sejak dicipta sampai kiamat, enggak berhenti-berhenti dia ibadah, enggak pernah putus-putus ibadahnya. Nanti kata Nabi di surga, sebagaimana Imamul Haddad tulis dalam Nasihatul Diniyah wal Wasail Imaniyah, malaikat bakal berkata, Ilahi ma abadnaka haqqa ibadatik. Tuhan, saya tidak ibadah dengan benar. Padahal ibadah nggak pernah berhenti. Begitulah hamba yang mengerti. Maka doa ini kenapa tinggi dan dahsyat? Sebab yang pertama, Rabbi inni dzalamtu nafsi, ada i'tiraf, bitaksir, pengakuan pada diri sendiri dengan sangat-sangat teledor dalam mengerjakan ibadah, kurang maksimal, seringnya melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Manusia tidak akan lepas dari kekurangan. Namanya manusia. Itu tempatnya kurang. Manusia kurang. Ini harus ada dalam diri kita. Zalim itu pada diri sendiri ada dua. Pertama, tidak menjalankan perintah Allah dengan maksimal. Kedua, mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Itulah namanya zalim. Dan orang yang paling tinggi, orang yang mengaku di hadapan Allah, Rabbi inni dzalamtu nafsi. Tuhan, saya ini zalim sama diri saya. Saya ini enggak benar Tuhan. Enggak benar.
Yang paling sulit orang itu ngerasa nggak benar. Kita ini kudu belajar jadi orang awam. Jadi orang awam tuh kudu belajar, bukan jadi orang pinter. Jadi orang awam tuh kudu belajar. Belajar jadi orang awam. Ini sulit. Belajar orang awam. Yang ada tuh belajar jadi orang sok pinter. Itu banyak. Sok pengennya menghakimi orang terus. Begitu. Kalau nyalahin mau nggak perlu ngaji. Bener nggak? Orang yang nggak ngaji nyalahin bisa nggak? Bisa tuh, nggak ngaji bisa nyalain. Begitu. Ngebenerin yang susah, bener nggak? Nah, Rabbi inni dzalamtu nafsi, ngaku kalau kita belum bener, itu belajar. Kita kudu minta tuh sama Allah, Tuhan, saya ini ngaku saya belum benar, banyak zalimnya, banyak salahnya. Pengakuan ini mendatangkan diijabahnya doa. Kalau pengen doa kita diijabah oleh Allah, di antara tawassulnya pengakuan. Bagaimana Ibnu Athaillah Sakandari dalam munajatnya di ujung hikam, Ilahi, ana jahulun fi ilmi, fakaifala akunu jahulan fi jahli. Saya ini sangat bodoh dalam keberpengetahuan saya. Udah ngaji bukannya makin pintar. Pas ngaji, datang lagi ke majelis, yang ini belum tahu. Datang lagi, yang ini baru tahu. Yang ini baru tahu. Makin ngaji itu bukan makin pintar. Makin apa? Makin bodoh. Ngaji itu bukan tambah pinter, bukan. Kalau pengen pinter jangan ngaji, ntar bisa nyalain. Begitu. Itu begitu, saudara. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, kullama zadani ilman zadani fahman bijahli. Manakala Allah tambahkan saya ilmu, Allah tambahkan juga kebodohan saya. Saya mengerti makin bodoh. Makin didalami makin bodoh, makin didalami makin bodoh. Agama tuh betapa luasnya. Kita bak kecebong yang ada di Batok Kelapa, namanya bagai katak dalam tempurung. Bagai katak dalam tempurung tuh artinya Batok Kelapa. Cebong ada di Batok Kelapa. Dia berkata, subhanallah, luas amat ini dunia ya, kata cebong, padahal di dalam batok. Kita jangan kayak begitu, pas batok pecah kaget, ya Allah, ini masih kecil, masih banyak lagi ternyata yang lebih hebat. Begitu. Itu begitu. Rabbi inni dzalamtu nafsi, pengakuan bahwa kita banyak berbuat zalim sama Allah. Ibadah masih kita belum maksimal. Fardu wudu, sunnah wudu, sunnah sebelum wudu, sunnah ketika wudu, sunnah sudah wudu, sholat, masih banyak. Dalam ibadahnya aja masih banyak nggak benar kita, apalagi kagak ibadah. Benar nggak? Begitu. Banyak zalim. Betapa. Kalau saya bertanya nih, untuk mengukur apa ya kita dolim, coba kita ukur. Di pasar Kreo, kan ada toilet itu, toilet umum. Toilet umum. Kalau kita pipis di toilet umum tuh bayar nggak sih? Berapa? 2.000. 2.000. Kalau menurut Bapak dan Ibu, surga sama toilet, kira-kira menurut Bapak tinggian mana? Surga sama toilet, tinggian mana?
tinggian surga. Baik. Ini kan jawaban ini kan perlu bukti, kan diukur. Makalah kita kemudian di dompetnya ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Ada kotak amal Jumat Darul Ma'wa. Yang dimasukin yang mana? 2.000. Jadi surga sama WC tinggian mana? Ya Allah. Itu udah ikrar katanya tinggi, prakteknya sama. WC 2.000, surga. Zalim nggak itu? Ya Allah, itu udah zalim. Ya Allah, surga 2.000, 2.000-nya aja belum berhenti di situ, belum. Iya, ada 100 lembar di dompetnya, 99 lembar kaku, 1 lecek. Ada kotak amal Darul Ma'wa. Yang dimasukin yang mana? Surga. Yang lecek. Sampai tuh pengurus masjid ngitung Jumat sampai adzan asar belum kelar. Sampai dicurigai banyak duitnya nih, banyak nih. Gitu. Sampai asar belum kelar. Bukan banyak. Lecek ya. Dibuang amal orang. Enggak dibuang, nyusahin. Padahal kalau dia buat ke Indomaret yang bagus-bagus. Begitu. Ada orang bagi duit sama kita 50.000. Kita bawa ke Giant, yang Kreo yang dekat. Korea jauh, Kreo aja. 50.000. Kira-kira menurut bapak ini 50.000 dibawa ke Giant, gede apa kecil? Hah? Halo, gede apa kecil? Oh, kecil. Dibawa ke kotak amal Jumat Darul Ma'wa. Gede apa kecil? Gede. Ini yang berubah angka duitnya. Hah? Yang berubah apanya ini? Hah? Hah? Niat. Yang berubah apanya? Oh, mindsetnya, hatinya, dirinya. Oh, ini dolim. 50.000 dibawa ke Giant, gede apa kecil? Ke kotak amal Jumat Darul Ma'wa, gede. Oh, gede. Tuh yang berubah nih hatinya apa duitnya? Hatinya. Di mana berubahnya? Dunia itu istimewa, hebat, luar biasa. Maka 50.000 kecil. Surga barang hina, remeh, rendah, jelek, maka 50.000 terlalu besar buat surga. Ada nggak yang kayak begitu? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Banyak. Banyak. Yang mana orangnya? Saya tanya sama ketum masjid kita Jumat besok, kalau isinya 2.000 lagi berhenti nih ngaji. Oh, tuh bener tuh. Bisa berhenti ntar minggu depannya saya tanya. Tuh begitu. Rabbi ini zolamtu nafsi. Tuhan, saya salah. Mindset saya. Kalau buat dunia luar biasa. Ada dangdutan, timeng dipanggil Kang Mas. Ya Allah, 50.000 serosot aja. Ya Allah, gampang timbang Kang Mas doang. Bikinin kopi kagak, nyuciin kagak, nyetrikain kagak, masakin kagak. Bininya yang nyuci, masak, ngomong, anak dia nganterin juga, nyetrika. Bang, bagi duit. Duit mulu. Ada nggak bu lakinya yang kayak begitu, Bu? Hah? Yang mana ini? Yang mana? Tuh. Waduh.
Ini saya nyengirnya curiga. Saya curiga ini. Rabbi ini zalamtu nafsi. Tuhan, saya ini banyak enggak benernya, banyak berbuat zalim. Dua, kandungan doa ini permintaan. Faghfirli dzambi. Fa di sini namanya fa sababiyah. Sebab itu saya ini zalim Tuhan sama diri saya. Saya banyak nyiksa diri. Saya banyak ngejahatin diri. Saya kurang sayang sama diri. Saya kurang hormat sama diri Tuhan. Saya zalim sama diri. Sebab itu Tuhan, faghfirli dzambi. Ampuni dosa saya. Ini yang paling tinggi yang harus diminta oleh seorang hamba. Minta ampunan. Sebab seretnya jalan rezeki bukan di toren gak ada air, torennya baru. Airnya kita intip penuh. Keran baru diganti dari singkoh. Cakep. Tapi pada waktu dibuka jalannya ceret, ceret, ceret. Salah di mana? Ini ada banyak pasir yang nyumbat di salurannya. Banyak dosa yang dilakukan yang menyebabkan rezeki jadi seret. Innal abda la yukhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Kata Habibuna Muhammad SAW, hamba itu diseretkan rezekinya lantaran dosa yang dia kerjakan. Faghfirli dzambi. Faghfirli dzambi. Ampunin dosaku ya Allah. Ampunin dosaku. Ini namanya disebut tolabul maghfirah minallahi ta'ala, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ampunan dulu. Sebab kalau sudah minta ampun, udah beristighfar, serius bertaubat, kebaikan demi kebaikan Allah janjikan. Dalam surat Nuh Allah nyatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhar. Banyak. Yang ketiga, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini namanya pengakuan sebagai bentuk pujian, kesadaran, memuji kepada Allah dengan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengampuni dosa. Enggak ada manusia yang bisa ngampunin dosa. Dalam dunia Katolik itu begitu, orang-orangnya berpemikiran. Ada namanya majelis pertobatan. Kalau habis berbuat dosa, datang ke gereja, lapor, ngaku berbuat dosa. Kalau udah ngaku, nanti bayar sekian, lalu kemudian dikasih sertifikat pengampunan dosa. Bahwa ada namanya dosa yang bisa diampuni oleh manusia. Maka muncul Kristen Protestan. Protes masa manusia bisa ngampunin? Nggak bisa. Bedanya Katolik sama Protestan begitu. Protestan nggak ada manusia yang ngampunin dosa, begitu. Nggak bener ini. Maka kalau di dalam Katolik berbuat dosa dapat sertifikat banyak tuh. Ada orang habis nyolong 1 juta ngaku, oh ente habis nyolong ya? Iya. Berapa? 1 juta. Waduh, kalau pengen diampuni kudu bayar 300.000, masih untung 700. Lumayan nggak? Lumayan 700. Ya terserah dah pimpinannya begitu. Bagaimana dia begitu? Bayar, dapat sertifikat. Maka ada anekdot. Waktu di surga, dia mau masuk surga. Ditanya sama malaikat Ridwan, Anda mau masuk surga? Iya, sebab dosa saya udah diampuni. Mana buktinya? Nih, di bawah.
sertifikatnya ini banyak pengampunan ini dibacok. Oh iya, cuman ini belum dilegalisir. Legalisir dulu. Mana yang legalisirnya ada di mana? Waduh, ya masuk lagi akhirnya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pujian dan pengakuan bahwa Allah Maha Sempurna, Dia Ghaffar, yang bisa mengampuni dosa-dosa hambanya adalah Allah. Maka doa yang paling tinggi, bila dalam doa itu ada pengakuan kekurangan diri, dalam doa itu ada permintaan yang tertinggi, bila dalam doa itu ada puji-pujian kepada Allah. Dan inilah kemudian Imam Ali dibilang sama Nabi, Ali, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang kalau sujud ada 3 unsur yang dia minta: pengakuan diri, pujian, permintaan, dan puji-pujian kepada Allah. Ini yang paling didemenin. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah untuk mengamalkan ajaran agama sedikit demi sedikit. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar, sebelum doa silakan. Allah alam.